Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Amma ba'du. Hadirin Tribuns yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ditetapkan keimanan dan keislaman kita serta dapat menjalankan dengan istiqomah ibadah kita dan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjadi suri tauladan kita dan menjadi harapan kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaat serta pertolongannya. Tribuns yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan membahas satu tema berkaitan tentang bagaimana tata cara melaksanakan akad dalam sebuah pernikahan. Sejatinya akad adalah bagian dari rukun dalam sebuah pernikahan, yang mana dalam sebuah pernikahan harus adanya sighah, yaitu dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah lafadz yang disampaikan oleh wali atau calon wali dari pihak calon mempelai perempuan dengan lafadz ankahtuka wa zawwajtuka binti limahri adawatis shalah halan. Kemudian dijawab, yaitu berbentuk qabul oleh calon mempelai laki-laki dengan lafadz qabiltu nikahaha wa tazwijaha limahri adawatis shalah halan. Sejatinya ijab dan qabul atau sighah yang dilafadzkan dalam sebuah akad pernikahan bisa dengan lafadz yang panjang, bisa juga dengan lafadz yang sederhana maupun singkat. Adapun lafadz yang dicontohkan tadi adalah bagian lafadz yang sangat sederhana dan umum digunakan. Adapun berkaitan dengan lafadz pengucapan, yaitu akad dalam sebuah pernikahan, yaitu bisa dilakukan dengan cara satu nafas, bisa juga dilakukan dengan beberapa kali nafas. Di antaranya ketika kita menggunakan dengan satu tarikan nafas dengan alasan yaitu berupa suatu kesungguhan dalam menjalankan suatu akad, tapi tidak memungkinkan juga ketika orang melafadzkan dengan beberapa tarikan nafas kemudian dianggap tidaklah serius. Namun pada dasarnya bahwa lafadz itu bisa digunakan dengan menggunakan bahasa Arab sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, maupun bisa juga digunakan dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti khususnya oleh kedua mempelai, oleh wali, oleh saksi, dan khususnya dan umumnya yaitu kepada hadirin yang dapat menyaksikan dalam sebuah akad pernikahan yang dilaksanakan pada saat itu. Kemudian mahar dalam sebuah pernikahan memang harus ada, tapi dalam pelafatannya dalam suatu akad bisa dilakukan dengan cara menyebutkan maharnya, namun juga bisa juga dengan cara tidak menyebutkan mahar dalam lafadz suatu akad pernikahan. Karena mahar bukanlah bagian daripada rukun dalam sebuah pernikahan, tapi mahar harus ada
dan dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki dalam sebuah akad pernikahan. Oke, baik, terima kasih. Semoga hal ini menjadi manfaat bagi kita dan mendatangkan barokah serta maslahat kepada kita semua, dan menjadi sebuah wacana keilmuan, keislaman yang dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.